السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita berbicara sekitar Badr atau perang Badr Al-Kubra. Dan kemarin telah dibahas setelah kejadian perang Badr yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka beberapa pesan-pesan. Bahkan sebelum berperang sudah berpesan tentang adanya orang-orang yang dipaksa untuk berangkat, padahal mereka tidak mau untuk berperang. Orang-orang yang dipaksa untuk berangkat, istukrihu, dipaksa untuk berangkat berperang oleh orang Quraisy, dalam keadaan mereka sungguhnya tidak mau berperang dan tidak punya hajat untuk berperang. Di antaranya paman beliau alaihi salatu wassalam, itu Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW menyatakan, kalau melihat mereka, orang-orang yang seperti itu, hindarilah, jangan bunuh mereka. Alhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan turunnya malaikat, bahkan Jibril dengan menunggangi kudanya dan ikut bertempur bersama kaum muslimin. Thumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'inda al-fath Abdullah ibn Rawahah basyiran. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Abdullah ibn Rawahah sebagai basyiran, sebagai pemberi berita kabar gembira. Ini setelah menang, langsung diutus Abdullah bin Rawahah ke Madinah. Dan Madinah ada beberapa daerah yang tinggi dan ada daerah yang rendah. Yang tinggi disebut dengan aliyah, sedangkan yang bawah adalah asfal. Maka dikatakan diutusnya Abdullah bin Rawahah ila ahlil aliyah, diutus untuk memberitahu ke daerah tinggi Madinah. Bima fatahallahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala muslimin. Diperintahkan untuk segera memberitakan berita gembira kepada kaum muslimin dengan kemenangan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan juga Rasulullah SAW mengutus yang kedua Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah diutus ila ahli safilah, ke penduduk di daerah rendah Madinah. Thumma aqbala qafilan ila al-Madinah, maka Nabi pun kembali bersama pasukannya menuju Madinah. Wa ma'ahu al-athari minal musyrikin, dan bersama beliau banyak tawanan-tawanan dari kaum musyrikin.
Di antara tawanan tersebut ada Uqbah ibn Abi Mu'ayyid dan ada Nadhr ibn al-Harith. Yang keduanya na'udzubillah seorang kafir yang mulutnya keji terhadap kaum muslimin. Yang mulutnya mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW. Termasuk dalam tawanan. Wahtamala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahu an-nafl. Dan Nabi pun membawa bersama rombongannya an-nafl. An-nafl pampasan perang. Kata lain dari ghanimah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang al-anfal. Al-anfal bentuk jamak dari nafal. Qul anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa an-nafal, pampasan-pampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Yang akan dibagikan juga dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Itu makna lillahi war rasul. Rasulullah SAW kembali bersama rombongannya dan pasukannya dan bersama mereka an-nafal, harta-harta benda pampasan perang dari musyrikin Quraisy. Alladhi usiba minal musyrikin, yang didapat dari kaum musyrik. Wa ja'ala 'ala an-nafli Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr ibn Auf. Dan yang memimpin an-nafl, karena nafl itu banyak bawaannya, maka itu rombongan tersendiri dan di sana dipimpin oleh Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Thumma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti rombongannya pasukan perang bersama Rasulullah SAW, ada para tawanan-tawanan, dan ada rombongan pembawa harta-harta benda, atau lebih tepatnya pampasan perang. Karena tidak dalam bentuk harta seperti emas dan perak, tapi yang terbanyak adalah senjata atau hewan-hewan tunggangan. Yani apakah kuda, unta, dan berbagai macam senjata-senjata dan perbekalan-perbekalan mereka, serta perlengkapan perang seperti baju besi ataupun baydah. Baydah bukan telur. Baydah artinya topi baja. Kalau topi baja waktu itu tertutup sampai ke mukanya. Nah, itu juga berharga di kalangan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju Madinah dengan rombongan-rombongan tersebut. Hatta idza kharaja min madyiqis safra, hingga ketika Rasulullah SAW sampai di Madyiqis Safra. Ya walaupun maknanya adalah tempat sempit yang kuning, tetapi itu hanya nama tempat saja. Jadi sampai daerah Madyiqis Safra. Nazala ala kathibin bainal madyiq wa bainan naziyah. Rasulullah SAW singgah, istirahat di daerah kathib yang berada di antara madyiq dan naziyah. Setelah Mazyak, sebelum Naziyah. Sampai di sana, Rasulullah SAW singgah sebentar, dan kemudian qassama hunalikan nafla alladhi afa Allahu 'alal muslimin minal musyrikin 'ala sawa. Sampai daerah tersebut, di daerah yang namanya Kathib, di antara Madyak dan Naziyah, Rasulullah SAW membagikan di sana pampasan perang tersebut. Dibagikan dengan adil oleh Rasulullah SAW untuk seluruh pasukan perang kaum muslimin. Ala sawa, dengan sama, dengan adil. Tsumma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idza kana birrauha, kemudian berangkat lagi Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah sampai ketika di daerah Ar-Rauha, laqiyahul muslimun. Ditemui Rasulullah SAW dan pasukannya oleh kaum muslimin di sana. Yuhanni'una bima fatahallahu alaih. Mereka menyambut dan memberikan ucapan-ucapan selamat atas kemenangan yang Allah berikan pada mereka. Yang fatahallahu alaihi wa man ma'ahu minal muslimin, yang Allah berikan kemenangan tersebut kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Yuhanni'un, mengucapkan ucapan-ucapan tahniah. Ucapan tahniah itu mubarak, atau ucapan selamat, atau ucapan-ucapan seperti itu. Kegembiraan mereka menyambut kaum muslimin dan Rasulullah SAW atas kemenangan mereka. Faqala lahum, maka berkatalah seseorang dari kalangan muslimin yang bernama Salamah ibn Salamah. Salamah
ibni Salamah. Kata dia, "Malladzi tuhanni'unahu bihi? Malladzi tuhanni'unana bihi?" Apa yang kalian ucapkan kepada kami? Yani tahniah apa? Ucapan selamat kalian ini untuk apa? Kami memerangi mereka itu, mereka nggak ada apa-apanya. Yang kami hadapi itu adalah orang-orang lemah, ajaiz. Ya, ini ketika mereka menyambut gembira dan memberikan ucapan-ucapan selamat kepada kaum muslimin, sahabat tadi merasa bahwa kami tidak hebat. Kenapa merasa tidak hebat? Karena yang dihadapinya lemah. Ya, Masya Allah. Rasulullah SAW mendengarkan ucapan salam ini tersenyum. Padahal jumlah orang-orang Quraisy berapa? 3 kali lipatnya kaum muslimin. Persenjataan mereka bagaimana? Lebih lengkap dari kaum muslimin. Tetapi kata Salamah ibn Salamah, "Man ladzi tuhanni'unana bihi, fa wallahi in laqina illa ajaiz sul'a kal iblil mu'aqqalah fanaharnaha." Yang kalian sambut tadi, yang kalian ucapkan dengan selamat-selamat tadi apanya? Kami tidak mendapati mereka kecuali orang-orang tua, renta, lemah, seperti unta-unta yang lemah, dihantarkan kepada kami itu kami sembelih. Selesai. Seperti unta-unta yang lemah, diantarkan kepada kami untuk kami sembelih, maka kami sembelih. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum mendengarkan ucapan Salamah ibni Salamah. Padahal pasukan Quraisy, pasukan besar, pasukan lengkap senjatanya, yang jumlahnya 3 kali lipat pasukan kaum muslimin, dan juga badan-badan mereka besar-besar, bukan orang yang kurus-kurus. Tetapi beliau menganggapnya mereka itu lemah. Maka Nabi bersabda sambil tersenyum, "Aibna akhi, ulaikal mala." Wahai anak saudaraku, mereka seperti itu. Ini mereka memang lemah. Orang-orang kafir gak memiliki kekuatan apapun. Fatabassama Rasulullah SAW. Hatta idza kana Rasulullah SAW bis-Safra'i qutila An-Nadhr ibn al-Harith. Ketika perjalanan pasukan tadi belum sampai ke Madinah, baru sampai di daerah Safra, dibunuh Nadhr ibn al-Harith. Siapa Nadhr ibn al-Harith? Nah, salah satu dari tawanan perang yang tadi disebutkan. Bahwa tawanan-tawanan tadi ada sekian puluh, di antaranya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid dan Nadhr ibn al-Harith. Nadhr ibn al-Harith karena ucapannya yang na'udzubillah mengejek dan mencerca Rasulullah SAW dengan sehina-hinanya, maka sungguh sangat pantas orang ini dibunuh. Maka di perjalanan sudah tidak sabar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk membunuhnya. Faqatalahu, maka dibunuh oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tsumma kharaja hatta idza kana bi'irq ad-dhabiyyah qatala Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Qutila Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Sampai ketika di daerah lain yang selanjutnya, yaitu daerah Irq ad-Dhabiyyah, dibunuh lagi seorang tawanan yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid yang meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pantas baginya untuk dibunuh. Di antara tawanan-tawanan itu ada yang dibunuh karena memang kelakuannya sudah keterlaluan. Adapun sebagian yang lain masih diharapkan oleh Rasulullah SAW kalau mereka akan masuk Islam. Faqala Uqbah hina amara Rasulullah SAW biqatlih. Maka Uqbah berkata ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Ini sebelum dibunuhnya, ketika sudah ada keputusan dari Rasulullah SAW bunuh dia, maka dia berkata, "Faman lis-sabiyyati ya Muhammad?" Qala an-nar. Kalau begitu, apa bagiannya untuk sabiyah? Ya Muhammad, qala an-nar. Faqatalahu Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah al-Ansari. Maka kemudian dibunuhlah Uqbah ibn Abi Mu'ayyid oleh Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah al-Ansari. Berarti Ali bin Abi Thalib membunuh Nadhr bin al-Harith dengan perintah Nabi juga. Sedangkan Asim ibn Thabit membunuh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid juga dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang dipikirkan bagaimana nanti keluargaku ya Rasulullah, sabiyah ini anaknya atau keluarganya. Bagaimana nanti mereka ya Rasulullah? Apa bagiannya? An-nar. Karena mereka kafir. Keluarganya masih kafir.
Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta qadima al-Madinah, maka berangkat lagi pasukan menuju Madinah. Qibala al-asara biyawm, qabla al-asara aw usara biyawmin. Sebelum datangnya pasukan tawanan satu hari. Yani Rasulullah SAW berjalan sampai ke Madinah. Sedangkan pasukan yang membawa tawanan belum nyampe kecuali keesokan harinya. Ini perjalanannya memang jauh, beberapa hari. Wa hina aqbala al-asari farraqahum baina ashabihi wa qala stawsu bil asari khaira. Setelah sampai tawanan-tawanan perang ke Madinah, maka Nabi pun farraquhum. Nabi menyebar mereka. Jadi tawanannya itu tidak disatukan dalam satu penjara khusus. Ini kayaknya bisa diambil pelajaran untuk mereka-mereka yang repot-repot bikin bangunan penjara. Kalau Rasulullah SAW membagikan mereka kepada kaum muslimin. Kamu pegang ini, kamu pegang sipulan, kamu pegang sipulan, kamu. Sehingga setiap yang ditugaskan atau setiap yang diberi, dia memiliki tawanan di rumahnya. Masing-masing. Mengikat dengan kakinya dengan rantai sebagai tawanannya. Diberi makan, diberi minum, dan diberi nasihat setiap hari. Nabi berpesan kepada mereka-mereka yang menjaga tawanan di rumahnya. Rasul menyatakan istausu bil usara khaira. Aku wasiatkan kalian. Aku pesan kepada kalian agar menjaga mereka dengan baik. Lihat ya. Tawanan-tawanan orang-orang kafir di tangan kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dijaga dengan baik. Jangan disiksa. Jangan diterlantarkan, dibikin lapar, dibikin haus. Jangan. Diberi makan sebagaimana mestinya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memuji orang-orang yang memberi makan. Yang memberi makan miskinan, orang miskin atau yatiman dan anak yatim, wa asira dan tawanan. Asir tawanan. Usara jamaknya. Ikhwan fillah kaum muslimin yang saya hormati. Maka inilah ajaran Islam. Tidak seperti ajaran-ajaran orang-orang kafir yang mereka bikin sendiri. Yang mereka karang sendiri agamanya. Sehingga kalau sudah mereka mendapati tawanan orang-orang muslimin, maka mereka akan siksa habis sampai matinya. Adapun kaum muslimin ketika menawan orang-orang kafir, apa pesan Rasulullah SAW? Istausu bil asari khaira. Aku wasiatkan kalian, aku pesan pada kalian agar menjaga tawanan tadi dengan baik. Perlakukan mereka dengan baik. Sebagaimana Allah pula perintahkan dengan kalimat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, memberi makan dengan ikhlas, miskinan wa yatiman wa asira, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim dan juga memberi makan tawanan-tawanan perang. Wa kana awwalu man qadima Makkah bi musabi Quraisy Al-Haisuman ibn Abdullah. Dan orang yang pertama datang ke Mekah dengan membawa tawanan-tawanan Quraisy adalah Haisuman ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Wa nahat Quraisyun ala qatlahum. Sedangkan Quraisy di negerinya di Mekah dalam keadaan mereka menangisi dan meratapi mayit-mayit mereka. Terbunuh sekian banyak dari musyrikin, maka mereka pun menangisi dan meratapi mayat-mayat mereka. Wa nahat Quraisyun ala qatlahum. Orang-orang Quraisy nahat dari kalimat nahyah atau naihah. Dari masdar niyahah. Apa niyahah? Meratapi mayit. Yang Allah SAW menyatakan dengan sekian atau beberapa perkara jahiliyah yang masih tersisa di kalangan kalian adalah niyahah. Meratapi mayit. Kaum muslimin tidak boleh melakukan niyahah karena itu adalah sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Quraisy karena mereka musyrikin, kebiasaan mereka demikian. Bahkan mereka merasa tidak berbelasungkawa kalau tidak meratapi. Bahkan merasa mereka belum memberikan kewajiban kepada si mayit kalau tidak meratapi. Maka mereka bahkan akan menyewa
para wanita-wanita tukang nangis. Dibayar. Naihah mustajarah namanya. Naihah al-mustajarah adalah penangis-penangis sewaan. Nanti mereka berkeliling menangis, meratap, menjerit-jerit, meraung-raung, merobek-robek bajunya, menjamak-jamak rambutnya, meratapi si mayit dengan mengucapkan berbagai macam syair-syair ratapan. Ketika mereka orang-orang Quraisy menangisi dan meratapi mayit-mayit mereka, mereka sadar dan mereka saling menasehati. Qalu, mereka berkata, la taf'alu, fayablugha Muhammad wa ashabah. Jangan kalian lakukan. Nanti akan terdengar oleh Muhammad dan kawan-kawan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani mereka malu kalau sampai terdengar mereka meratapi mayit-mayit mereka. Sedangkan kaum muslimin dalam keadaan menang dengan gilang gemilang. Dan mayat-mayat mereka atau mayit-mayit mereka para kaum muslimin adalah syuhada. Orang-orang yang syahid yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kemuliaan, pahala yang sangat besar sebagai syuhada. Maka mereka tidak meratapi mayit-mayitnya, tidak meratapi orang-orang matinya. Ini kaum muslimin. Sedangkan orang-orang Quraisy meratapi mayit-mayit mereka. Cengeng. Cengeng mereka. Gagahnya ketika di awal bukan main, sombong, merasa bahwa dirinya pasti akan menang. Biar orang-orang Arab tahu, kata Abu Jahal. Biar kita di sini merayakan kegembiraan sehingga orang-orang Arab semuanya akan tahu bagaimana kehebatan kita. Ternyata apa yang terjadi? Kekalahan dan kemudian nangis. Meratapi mayat kan nangis loh. Meratapi mayat di negerinya. Sampai mereka tersadar sendiri dan berkata, la taf'alu, kalian jangan meratap. Nanti terdengar oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kita akan malu. Fayashmitu bikum, nanti mereka akan mencukuri kalian, rasakan begitu. Dan juga kata mereka saling menasihati, wala tab'atsu fi asrakum hatta tasta'nau bihim. Kata mereka orang-orang Quraisy, pertama, jangan meratapi mayit. Stop. Jangan meratapi mayit. Nanti terdengar oleh kaum muslimin, mereka akan menertawakan kita, mengejek kita. Yang kedua, jangan ada seorang pun yang datang untuk menjemput tawanan. Sampai mereka yang menawarkan kepada kita. Apa maksudnya? Sama dengan yang pertama. Gengsi. Kalau kita yang ke sana minta tawanan. Jangan. Biar mereka yang menawarkan kepada kita, maka kita akan bisa tawar harganya, tebusannya. La ya'rib alaikum Muhammad wa ashabuhu fil fida, agar mereka Muhammad dan sahabat-sahabatnya jangan meninggikan harga tebusannya. Al-fida, tebusan. Demikian kata mereka. Demikian kata mereka di lidah-lidah mereka. Kenyataannya mereka sangat sedih dan menangis. Dan kenyataannya mereka sangat butuh untuk menjemput keluarganya. Ada seorang dari mereka yang namanya Al-Aswad ibn Muttalib. Orang ini kehilangan 3 anaknya. Pemuda-pemuda yang dianggap olehnya sebagai pemuda kebanggaan bapaknya. Ternyata 3-tiganya terbunuh. Salasah min waladihi. 3 anaknya. Yang pertama bernama Zam'ah ibn al-Aswad. Yang kedua Aqil ibn al-Aswad. Dan yang ketiga Al-Harith ibn Zam'ah. Qala wa kana yuhibbu an yabkiya ala banihi. Maka Al-Aswad ini Ibn al-Muttalib ingin meratapi anaknya. Ingin menangisi anaknya. Dan mereka kalau meratapi mayit itu seperti upacara. Ada syair-syairnya, ada tangisan ratapannya, ada orang-orang yang mengiringinya, yang ikut menangis bersamanya. Nah, dia ingin meratapi mayitnya. Tetapi ketika dia jalan, di salah satu jalan-jalan di Makkah, idh sami'a na'ihatun minal lail. Tiba-tiba mendengar ratapan di malam hari. Faqala li ghulamin lahu wa qad dhahaba basaruhu, undur hal uhilla an-nahab. Maka dia berkata kepada budaknya, miliknya, wa qad dhahaba basaruhu, yang sudah buta matanya, undur hal uhilla an-nahab. Lihat, apakah
akan berhasil an-nahab. An-nahab itu suara keras, suara jeris-jeris. Ini apa itu yang terjadi? Meratapi siapa dia? Hal bakat Quraisyun ala qatlahum? Hal bakat Quraisyun ala qatlaha? Lihat. Apakah Quraisy meratapi mayitnya? Dia mau meratapi mayit. Tapi lihat dulu. Yang lain ada yang meratapi enggak? Karena kemarin sudah dibicarakan. Jangan kalian lakukan. Nanti kaum muslimin akan mentertawakan kalian. Sehingga dia nyari teman dulu. Coba lihat. Apakah bermanfaat? Dan apakah Quraisy meratapi orang yang matinya juga? La'alli abki ala Abi Hakimah. Karena aku ingin. Semoga aku pun bisa menangisi anak-anakku. Aku bisa menangisi Abi Hakimah. Abi Hakimah ini Zam'ah. Yani Zam'ah. Fa inna jawfi qad ihtaraq. Sungguh dadaku telah terbakar. Ini karena kesedihan yang sangat terhadap anak-anaknya. Dan karena kejengkelan yang sangat kepada kaum muslimin. Dia ungkapkan dengan kalimat qad ihtaraqat. Jawfi, dadaku ini sudah terbakar. Aku ingin meratapi. Falamma raja'a ilaihi al-ghulam, budak yang disuruhnya tadi balik untuk melaporkan hasil curi dengarnya. Qala innama hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallathu. Kata si budak tadi, sesungguhnya itu tangisan, ratapan seorang wanita yang menangisi untanya yang hilang. Fadzalika hina yaqulul Aswad. Maka ketika itu Aswad mengucapkan syairnya. Atabki an yadhilla laha ba'irun wa yamna'uha minan nawmi suhudu. Apakah dia menangisi untanya dan dia terhalang dari tidurnya karena itu? Sungguh, jangan menangisi unta. Bakrin ini maknanya unta pada umur tertentu. Disebut dengan bakr. Fala tabki ala bakrin, walakin ala badrin. Mestinya perempuan itu jangan menangisi unta. Mestinya dia menangisi Badr yang telah menumpahkan darah sekian orang-orang terhormat. Taqasaratil jududu ala Badrin suratu Bani Husayz. Mestinya menangisi Badr yang di sana ada tokoh-tokoh dari turunan Bani Husayz, Bani Makhzum dan beberapa orang dari Bani Walid, dari Abil Walid. Wa bakki in bakaiti ala aqilin. Menangislah engkau kalau engkau mau menangisi Aqil, anaknya dia. Wa bakki Harithan asad al-usudi. Tangisilah Harith, anaknya yang kedua. Asad al-usudi, singa dari singa-singa. Wa bakkihim wa la tazammi jami'an ma li Abi Hakimati min nadidi. Tangisilah mereka yang terbunuh di Badr. Wala tasammi jami'an wa ma li Abi Hakimah nadid. Dan tidak ada bagi Abi Hakimah anaknya yang ketiga, yaitu Zam'ah. Min nadidi, tidak ada tandingannya. Tangisilah Abi Hakimah, yaitu Zam'ah, yang dia tidak ada orang yang sepertinya, enggak ada tandingannya. Ini menangisi anak-anaknya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian keadaan orang-orang Quraisy. Sombong di awal pertama dan cengeng di akhirnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kaum muslimin tidak sombong di awalnya dan mereka tidak meratapi mayitnya. Karena dalam Islam dilarang meratapi mayit. Hanya diperintahkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Thumma ba'athat Quraisyun fi fida'il asari. Kemudian mulai mereka mengutus. Padahal sudah dipesan kemarin. Apa kalimat-kalimat mereka? Jangan menjemput tawanan-tawanan kalian sampai mereka yang menawarkan pada kita. Kenyataannya tidak bisa. Mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia dan takut mati. Maka mereka enggak akan menundanya sehari pun. Ba'asat Quraisyun fi fida'il usara. Maka mereka pun mengutus, orang-orang Quraisy mengutus untuk menebus tawanan-tawanannya. Faqadima, maka berangkatlah yang pertama Mikriz ibn Hafsin untuk menebus saudaranya Suhail ibn Amr. Mikriz menjemput Suhail ibn Amr.
Falamma qawalahum fihi Mikriz wa intaha ila ridahum. Ketika qawalahum itu menawar, tawar menawar. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau tebus sekian, bagaimana kalau tebus sekian? Wa intaha ila ridahum. Dan selesailah dengan keridhaan dua belah pihak. Apa keridhaannya? Qalu, mereka berkata, hatil ladzi lana. Mana? Berikan kepada kami yang merupakan hak kami. Ini tebusan maksudnya. Fida. Qala, berkata Mikriz, ij'alu rijli makana rijli. Jadikanlah kakiku mengganti kakinya Suhail. Artinya, ikat kakiku, lepaskan kaki Suhail. Maka diborgollah, diikatlah kaki Mikriz. Dan dilepas Suhail untuk pulang. Untuk membuktikan kalau memang sudah berhasil pembicaraannya, yaitu ditebus dengan harga sekian. Maka yang disuruh balik Suhail. Untuk mengambil tebusan tadi dan kembali untuk melepaskan Mikriz. Hatta yab'atha ilaikum bifidaihi. Khallu sabilahu. Biarkan jalannya Suhail. Bebaskan dia. Hingga mereka mengutus kepada kalian untuk membawa fida, untuk membawa fidaihi, membawa tebusan. Faqallu sabila Suhail, maka mereka pun melepas Suhail, wahabasu Mikriz, dan mereka menawan Mikriz di tempat Suhail. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, da'ni anzi' saniyatay Suhail ibn Amr wa yadla' lisanahu fala yaqumu 'alayka khatiban fi mawtinin abadan." Ini kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, izinkan aku, biarkan aku memotong dua taringnya dan mencabut lidahnya sebelum pulang. Agar dia tidak bangkit lagi nanti sebagai khatib, berbicara di mimbar-mimbar untuk menjelekkan Islam dan kaum muslimin." Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, "La umassil bihi fayumassilullahu bi." Aku enggak akan mencacati seseorang tawanan, niscaya Allah akan mencacati aku. Dan ini kaidah dalam perang, kaidah Islam. Beda dengan agama-agama kafir, agama-agama yang bikinan manusia. Mereka bikin dengan hawa nafsu, sehingga kalau sudah musuh menurut mereka, boleh diapakan saja. Mereka potong telinganya, mereka congkel matanya, mereka robek dadanya, mereka cabut ininya, mereka begitu kan. Itu mereka orang kafir. Adapun Rasulullah SAW setiap mengutus pasukan perang, Rasulullah SAW berpesan. Apa di antara pesannya? La taghullu wa la tumassilu. Di antara pesannya adalah jangan kalian merampas atau jangan mencuri pampasan perang. Jangan mencacati jasad musuh. Kalau sudah mati ya mati. Jangan mencacati jasad musuh. Selalu dikatakan la tumassilu wa la taqtulu walidan, dan jangan bunuh anak-anak kecil. Dan juga jangan bunuh perempuan-perempuan, dan jangan bunuh mereka-mereka orang-orang asif, orang-orang yang hanya bekerja dan mereka tidak ikut berperang. Lihat bijaknya ajaran Islam. Sangat mulia. Kalaupun berperang karena Allah, bukan berperang dengan emosi. Kalau berperang dengan emosi, walaupun mayatnya atau walaupun musuhnya sudah mayat, sudah jasad, sudah mati, masih belum puas. Itu hawa nafsu. Ingin merobeknya, mencabut mancanya, mencokel ininya dan seterusnya. Padahal sudah mati. Ini yang dilarang. La tumassilu. Jangan mencacati musuh. Maka tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW Umar untuk mematahkan giginya dan mencabut lidahnya. Wa in kuntu nabiyyan, kata Rasulullah SAW, kalaupun aku nabi, kalau aku mencacati musuh, aku akan dicacati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu nabiyyan, walaupun aku nabi. Wa qad kana fi usara Abul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza. Di antara tawanan ada seorang yang namanya atau julukan kunyahnya Abul As. Abul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza. Dia adalah khatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa khatan? Mantu Rasulullah SAW. Karena dia adalah
suami dari anak Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Yang menikahnya di masa lalu. Sebelum Rasulullah SAW berumur 40 tahun, berarti belum jadi Nabi. Sehingga jangan dianggap berarti Rasulullah SAW juga punya mantu orang kafir. Berarti boleh bermantukan orang kafir. Jangan berkesimpulan begitu. Ini terjadi sebelum Islam. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul dalam umur 40 tahun. Dan anaknya ketika umur 40 tahun sudah besar-besar. Di antaranya Zainab sudah dinikahi sebelum beliau jadi Nabi oleh seorang yang julukan kunyahnya Abul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza. Wa kana al-Islam farraqa baina Zainab hina aslamat. Sedangkan keislaman memisahkan Zainab dari suaminya. Keislaman Rasulullah SAW, keislaman anak Rasulullah SAW Zainab menyebabkan harus berpisah dari suaminya yang kafir, yaitu Abul As ibn Rabi'ah. Wa baina Abil As ibn Rabi'ah illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana la yaqdir an yufarriq bainahuma. Hanya saja Rasulullah SAW tidak mampu, yakni sangat sayang, sangat kasihan untuk memisahkan antara keduanya. Faqamat ma'ahu ala islamiha wa huwa ala syirkihi. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW hidup bersamanya dalam keadaan suaminya masih musyrik dan Zainab sudah masuk Islam. Dan ini karena belum turun ayat larangan. Belum turun ayat larangan. Faqamat ma'ahu. Maka Zainab tetap tinggal bersamanya dalam keadaan dia musyrik. Hatta hajara Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah hijrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan Zainab untuk hijrah. Falamma sarat Quraisyun ila Badr, maka ketika terjadi perang Badr, sara fihim Abul As bin Rabi. Ternyata Abul As bin Rabi ikut berperang bersama musyrikin Quraisy. Fausiba fil usara yauma Badrin, dan ternyata tertangkap sebagai tawanan di dalam perang Badar tersebut. Fakana bil Madinah inda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia ditawan di Madinah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma ba'atha ahlu Makkah fi fidai usarahum aw saraihim, ba'athat Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi fidai Abil As ibn Rabi'ah. Ketika orang-orang Quraisy datang untuk menebus tawanan-tawanannya, di antaranya mereka membawa titipan dari Zainab. Berarti Zainab belum hijrah, masih ada di Madinah bersama Abul As. Maka Zainab mengutus mereka untuk membawakan tebusan. Tebusannya adalah untuk menebus suaminya, yaitu Abul As ibn Rabi'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar yang demikian, Rasulullah sedih. Mengetahui bagaimana perasaan anaknya. Apalagi ketika anaknya memberikan, yang diberikannya adalah perhiasan yang pernah diberikan oleh Khadijah ketika dia menikah. Ini hadiah pernikahannya dari Khadijah adalah sebuah perhiasan yang berharga tentunya. Qala, dikatakan falamma ra'ah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu melihatnya, raqqa riqqatan syadidah. Rasulullah sedih dengan sangat sedihnya. Wa qala in araitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'alu. Kata Nabi, kalau kalian berpendapat mau mengembalikan dia perhiasan tadi, karena itu adalah kenang-kenangan dari ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai hadiah pernikahannya, dan lepaskan suaminya, maka silakan, kata Nabi. Kalau kalian ridha. Kalau kalian tidak ridha, tidak mengapa. Itu hak kalian, kata Nabi. Maka mereka pun menjawab dengan serentak, "Na'am ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka dibebaskanlah Abul As ibn Rabi' dan juga dikembalikan perhiasannya. Wa aqama Abul As di Mekkah. Maka Abul As kembali tinggal di Mekkah.
wa qamat inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah. Sedangkan Zainab tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah. Berarti sudah dipisahkan antara Zainab dengan suaminya. Hatta farraqa bainahumal Islam, hingga dipisahkan mereka dengan Islam. Hatta idza kana qabil al-fath kharaja Abu al-As tajiran ila Syam. Sampai sini aja dulu ya. Naktafi bihadha al-qadr. Insyaallah nuwasil fi dars al-qadim باذن ta'ala. Wa barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله